Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, sektor pertanian menunjukkan tren yang positif dengan mampu menaikkan ekspor dan membantu pemulihan ekonomi nasional. Lantas bagaimana jaminan ketersediaan pangan nasional serta meningkatkan hasil pertanian di tengah perubahan iklim? Kita tersambung dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal, selamat tahun baru untuk Metro dan segenap pemirsa sekalian. Terima kasih Pak Syahrul. Pak Syahrul, kita membahas mengenai jaminan ketersediaan pangan di akhir tahun setelah hampir 1 tahun dilanda pandemi. Sejauh ini bagaimana angkanya, stabilnya, dan kemudian menjaga ketahanannya? Seperti apa strateginya? Ya, memang ketahanan pangan kita atau masalah kebutuhan makanan untuk negara Indonesia yang memiliki 273 juta yang harus terpenuhi menjadi bagian-bagian yang sangat strategis, penting, dan sangat punya arti dalam masa pandemi ini. Bahwa Presiden memang tengah fokus untuk bisa mendorong produktivitas pangan kita tersedia dengan cukup. Dan saya ingin sampaikan bahwa ketersediaan pangan kita, khususnya pangan dasar, ada 11 komoditi, Abi, yang kita siapkan. Komoditi itu komoditi yang terkait dengan yang pertama beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, dan semua ini terkendali dengan baik, alhamdulillah. Walaupun memang ada 3 komoditi yang memang masih bersubstitusi impor, antara lain bawang putih, karena memang bawang putih itu adalah tanaman subtropis, bukan negara kita, negara tropis, kita punya bawang merah. Ya. Tetapi perlahan-lahan juga di beberapa tempat kita sudah mulai antisipasi untuk melakukan kekuatan-kekuatan di bawang putih itu. Daging sapi memang kita masih kekurangan, dan itu kita coba lakukan. Apa yang kita sampaikan ini adalah data konkret bahwa di akhir 2020 semua terkendali dengan baik, bahkan khusus untuk beras, insya Allah kita sudah mempersiapkan untuk masuk sampai 2021. Untuk persiapan 2021 sesuai perintah Bapak Presiden Pak Jokowi, 2 tahun ini tidak boleh ada hal yang terkait dengan pangan yang harus terganggu, dan sampai hari ini data kita, perkiraan kita masih on the track. Baik. Itu yang Pak Syahrul, kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini mengenai tantangan untuk penyediaan pasokan. Di antaranya adalah ketidakseimbangan dari produksi antar wilayah dan juga produksi pangan yang masih didominasi oleh pertanian skala kecil. Apa strategi ke depannya? Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik Pak Syahrul, kita lanjutkan. Dalam menjaga ketahanan pangan ini banyak tantangannya, terutama di masa pandemi dan juga di tengah ancaman perubahan iklim untuk ketersediaan sembako, terutama beras. Ini bagaimana situasi angkanya, ketersediaannya, dan stoknya ini bisa bertahan sampai kapan, Pak Menteri? Secara umum, Aviani seperti yang saya bilang, 11 bahan pokok dasar itu terkendali di cukup aman. Dan saya mempersiapkan khususnya beras itu sampai 2 tahun sesuai petunjuk Bapak Presiden. Tidak hanya 2 tahun, tetapi proses 2 tahun kita berharap dia terganggu. Dan penyikapannya itu ada musim tanam 1, musim tanam 2 yang kita pakai. Dan musim tanam 1 2020 itu dari Januari ke Juni, kami punya stok masih ada overstock 7,4 juta ton. Jadi produksi kita 17 juta ton, kemudian dikonsumsi 15 juta ton, ada carry over dari tahun sebelumnya sehingga masih ada 7,4. MT2-nya kami sikapi kurang lebih 5,2 juta hektar. Dan itu juga berlangsung dengan baik dari Juli ke Desember, dan kami mendapatkan 4,8 juta hektar. Dan hasilnya itu kurang lebih 25 juta ton gabah kering. Dan kalau dijumlah dengan yang tersisa di Juni itu, kami akan Desember ini overstock masuk di 2021 kurang lebih 6-7 juta ton. Ini data BPS dan sudah divalidasi dengan berbagai hal. Tetapi 2021 kami sudah masuk mulai dari Oktober ke Maret 2021
akan ada 8 juta hektar dan hasilnya akan ada 18,5 juta ton sampai bulan Juni nanti 2021. Berarti kita insya Allah stok akhir 2021 itu masih tersisa sampai 8-9 juta ton. Itulah kan kondisi beras. Mudah-mudahan hambatan kita memang selalu cuaca. Tetapi kita berusaha bahwa cuaca itu bisa disikapi dengan percepatan memburu air. Percepatan melakukan in-out pada daerah-daerah banjir. Dan kita kebiasaan 30 tahun, kalau ada hal seperti ini tidak lebih dari 2-4% dan itu kita sudah keluarkan. Oleh karena itu rasa-rasanya sih insya Allah kalau semua berjalan dengan baik, kita bisa kendalikan. Tetapi tidak hanya itu Apriani, kami membuat CB1 sampai CB5, langkah-langkah tambahan. Langkah-langkah tambahan itu adalah pengembangan lahan rawa sesuai perintah Bapak Presiden di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, beberapa daerah lain, bahkan ada perluasan areal cadangan kurang lebih 250.000 hektar, ini bisa menghasilkan 500.000 ton. Itu 2021 semua. Kemudian ada CB2, diversifikasi makanan, antara lain ada pisang, ada jagung, ada ubi kayu, ada kentang, ada sorghum, ada talas, dan lain-lain. Setiap provinsi kita siapkan. Dan kita sedikit memperkuat cadangan logistik yang ada di berbagai tempat, di setiap kabupaten kota, di setiap provinsi. Dan kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cuaca yang ada ini tetap bisa kita kendalikan. Kita sudah lakukan mapping yang mana yang bekerja sama dengan BMKG dan kita perkiraan situasi yang ada. Kurang lebih seperti itu. Sempat tadi di segmen sebelumnya Anda ungkit soal langkah yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor pada bahan pangan. Apa saja? Termasuk juga perkembangan dari food estate, Pak Menteri. Ya, saya ingin katakan bahwa beberapa daerah-daerah yang defisit dari 11 komoditi dasar itu termasuk beras dan jagung dan lain-lain itu kita melakukan pendekatan-pendekatan dari mapping yang ada untuk melakukan optimasi aktivitas produksi yang ada di sana. Salah satunya adalah bentuknya food estate, dan food estate itu kita buat sekarang ini ada di Kalimantan Tengah, dan itu jumlahnya ada 30.000. Tahun depan ini kita berusaha untuk masuk sampai 60.000 hektar, dan 60.000 hektar itu sangat besar. Kemudian ada food estate di tingkat di dataran tinggi, antara lain di Sumatera Utara. Itu menjadi contoh model yang ada di Sumatera Utara, di Gumbang Husudan, untuk mengurangi impor kita terhadap bawang, untuk mengurangi katakanlah impor kita tentang kentang yang dipakai khusus untuk produksi-produksi tertentu. Dan ini udah berjalan dengan baik. Besok akan kami masuk di NTT sesuai petunjuk Bapak Presiden, bahkan di Maluku dan lain-lain sebagainya. Ya. Kalau ini semua berjalan, termasuk di dalamnya mempersiapkan 1.000 desa untuk daerah yang kita kembangkan daging sapi di sana, maka tentu saja ketergantungan impor kita juga makin turun. Saya ingin ingatkan bahwa baru tahun ini impor kita menurun 10%. Jadi importasi kita menurun 10%. Semoga memang jaminan ketersediaan dan ketahanan pangan kita bisa dilakukan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Terima kasih atas waktu dan keterangannya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Prime Time News.